Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pertemuan pada Zoom meeting kali ini. Di sini kami akan menyampaikan paparan hasil penelitian kami di tahun kedua dalam skema pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Sebelumnya kami izin share screen, Bapak Ibu. Adapun yang menjadi judul pada penelitian ini adalah strategi adaptasi lingkungan dalam penanganan malnutrisi pada daerah terdampak perubahan iklim di Provinsi Sumatera Barat. Yang menjadi tim penelitian yaitu Ketua Penelitian Prof. Dr. Eri Berlian MS, anggota 1 Prof. Dr. Abdul Razak MSI, anggota 2 Bu Depriani Diwiyanti MKes, anggota 3 Dewi Ramadhani Siregar MSI, saya sendiri. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah kita bisa lihat sendiri ataupun rasakan sendiri perubahan ataupun efek dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, penelitian ini secara komprehensif mengkaji dampak perubahan iklim terhadap malnutrisi di Sumatera Barat dengan tujuan merumuskan strategi adaptasinya. Melalui analisis data sekunder dan data primer, penelitian ini berhasil memetakan daerah rentan malnutrisi serta mengidentifikasikannya. Didapati bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah dengan status kerentanan sangat tinggi, kemudian Pesisir Selatan dan Pasaman Barat sebagai wilayah dengan status tinggi, melalui analisis statistik bivariat dan multivariat, lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian pemanfaatan layanan kesehatan, berikutnya konsumsi pangan dan ketersediaan pangan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting, wasting, dan underweight. Di tahun pertama kami mengumpulkan ataupun membuatkan pemetaan awal daerah rentan. Sesuai dengan laporan BMKG, eh, menegaskan bahwa memang adanya perubahan iklim yang tidak biasanya ya. Pada tahun 2024, suhu udara secara konsisten tercatat lebih panas 0,9 derajat Celcius hingga 1,4 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu normal pada periode 1991 sampai 2020. Nah, BMKG menunjukkan bahwa saat ini suhu terasa lebih panas dari rata-rata pada historisnya akibat pemanasan global. Perubahan ini banyak memberikan dampak secara langsung bagi kehidupan manusia. Adapun pemetaan awal kami pada tahun pertama ada 5 klaster. Yang pertama itu eh, sangat rentan, yang kedua itu rentan, sedang, tidak rentan, dan sangat tidak rentan. Yang dimana yang merah ini, Kabupaten Mentawai ini sangat rentan. Yang oranye ini adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat ini rentan. Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman di kuning ini sedang. Sedangkan klaster yang keempat, Kabupaten Agam, Solok Selatan, Bukit Tinggi, Kabupaten Mabulu Kota, Kabupaten Tanah Datar, Pasaman, dan Kota Payakumbuh ini tidak rentan. Yang hijau, Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Darmasraya ini sangat tidak rentan, artinya memiliki tahanan pangan yang cukup signifikan baik. Adapun strategi yang dihasilkan dari tahun pertama itu menggunakan ISM melalui 3 set elemen, yaitu kendala, kedua program, dan yang terakhir itu lembaga ataupun pemangku kepentingan. Nah, program ini secara definisi kami artikan adalah cenderung
program adaptasi teknokratis dan top-down dari pemerintah ataupun dinas terkait. Adapun yang menjadi pilar ada dua. Yang pertama itu penguatan kapasitas lokal dan kelembagaan. Nah, fondasi dari strategi adaptasi yang tangguh dalam masyarakat yang berdaya dan lembaga yang berfungsi efektif. Program-program yang sudah berjalan seperti Sekolah Lapang Iklim bagi petani dan program Kampung Iklim telah terbukti berhasil dalam skala kecil. Model scaling up akan mereplikasi dan memperluas inisiatif ini dengan beberapa penyesuaian. Dapur yang pertama, pusat pembelajaran adaptasi nagari. Kedua, fasilitator. Yang terakhir, pada pilar penguatan kapasitas lokal dan kelembagaan ada platform. Ini kolaborasi multi pihak, membentuk forum provinsi yang secara rutin mempertemukan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, sektor swasta, dan perwakilan masyarakat adat untuk mensinergiskan program dan sumber daya yang ada untuk mengatasi tantangan koordinasi yang selama ini menjadi kendala. Kedua, pilar tentang integrasi kebijakan dan perencanaan adaptasi. Komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang memprioritaskan pengendalian perubahan iklim harus diterjemahkan ke dalam program yang terukur di setiap tindakannya. Adapun kami klasifikasikan tindakan yang pertama, peta jalan adaptasi provinsi, menyusun dokumen strategis yang memetakan kerentanan iklim spesifik di berbagai wilayah. Kedua, integrasi ke dalam tata ruang. Dan yang terakhir, penganggaran berbasis kinerja iklim. Mengembangkan mekanisme insentif bagi kabupaten kota yang berhasil mengintegrasikan dan melaksanakan program adaptasi secara efektif. Kembali kami menjelaskan, di tahun pertama ini kami menghasilkan strategi adaptasi lingkungan, teknokratis, dan top-down. Kemudian di tahap kedua, di tahun kedua, kami mencoba meneliti tentang kearifan lokal untuk strategi adaptasi yang relevan terhadap perubahan iklim. Data yang kami dapatkan adalah tentang kajian terhadap kearifan lokal masyarakat untuk strategi adaptasi lingkungan di Sumatera Barat. Ini dimaksudkan untuk penajaman fokus dari identifikasi masalah umum ke eksplorasi solusi yang spesifik dan kontekstual. Bagaimana kearifan lokal Minangkabau dapat direvitalisasi dan diintegrasikan ulang sebagai strategi adaptasi terhadap perubahan iklim di Sumatera Barat. Alih-alih hanya menggunakan program ataupun strategi adaptasi teknokratis dan top-down, riset tahun kedua ini kami memberikan rekomendasi supaya kearifan lokal di Minangkabau dikaji dan diikutsertakan ke dalam agenda-agenda pemerintah untuk strategi adaptasi perubahan iklim tersebut. Nah, Desa Pariangan salah satu desa terindah yang hamparan sawahnya luas dan bentuknya yang unik, terasering. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, Pariangan terletak di Kabupaten Tanah Datar dengan klaster tadi. Yang pertama, dia tidak rentan. Artinya punya ketahanan pangan yang cukup signifikan. Ini menawarkan pemahaman tradisional untuk tetap berjalan ataupun bertahan di tengah ketidakpastian iklim yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui lisan semata. Ada beberapa kearifan lokal yang dinilai relevan untuk menjadi strategi adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim di Desa Pariangan. Adapun yang pertama, adanya sistem lumbung nagari, kemudian adanya sistem distribusi irigasi sawah. Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa sistem distribusi irigasi sawah di Pariangan sampai sekarang masih berjalan. Artinya ada sawah yang dialiri hanya malam saja, ada sawah yang dialiri siang ataupun pagi hari saja. Nah, ini menjadi satu pemahaman bagi kita kenapa bisa Pariangan bertahan
di tengah variabilitas iklim yang tidak menentu. Yang ketiga, kearifan lokalnya ada agroforestry ataupun kebun campur pasca siklus pertanian. Yang dimaksudkan agroforestry ini ataupun kebun campur ini dilaksanakannya pasca siklus pertanian, ini dimaksudkan oleh masyarakat Pariangan untuk menjadi pupuk dari kegiatan pertanian mereka, ataupun di masa ini tanah yang dibuatkan menjadi sawah eh, istirahat ataupun bisa dikatakan masa regenerasi. Nah, terakhir adalah memang kearifan lokal Minangkabau ini sebagai baper ataupun penyangganya. Strategi ketahanan iklim dapat dimaksimalkan dengan mengintegrasikan kearifan lokal Minangkabau, khususnya melalui revitalisasi fungsi rumah gadang dalam satu kesatuan Lumbung Nagari tadi, sebagai pusat tata kelola sumber daya dan penerapan sistem kembali Lumbung Nagari, serta agroforestry sistem parak. Pendekatan ini mentransformasi pengetahuan ekologis leluhur yang teruji di daerah di wilayah dare ya, ataupun pegunungan menjadi solusi adaptif modern untuk menjamin ketersediaan pangan dan air, telah menciptakan ketahanan sosial ekologis yang kokoh dalam menghadapi variabilitas iklim yang ekstrim. Adapun luaran penelitian pada skema PMDSU ini masih di tahap submit ya, masih di tahap under review Bapak Ibu. Yang pertama ada di Wiley dengan judul Climate Change Adaptation Strategies, Indigenous Knowledge and Food Security, yang tahun ke pertamanya itu di Discovery Public Health ini Scopus non-Q, sedangkan di Wiley ini Scopus Q1. Semoga segera accepted dan publish. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada uh, pertemuan kali ini. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.